Kiai, setahu saya nih Kiai ya, mumpung kita berjumpa dengan dua orang mubalik nasional ini, bahkan internasional nih. Jadi setahu saya yang namanya adab bertolabul ilmu atau majelis taklim itu Kiai, kan harus menyampaikan segala sesuatu itu ada tata caranya. Nah, sementara sekarang ini yang lagi viral di medsos kayak gitu kan, ulama-ulama atau mubalek-mubalek atau dai-dai itu yang lebih banyak mengumbar guyonan-guyonan, kemudian kata-kata kasar kayak gitu. Nah, sebetulnya seperti apa sih Kiai? Karena gini, saya yang biasa berkhidmat sama Kiai Idrus Romli sama Kiai Lutfi Basori, kalau di belakang layar ya udah kita guyon biasa gitu ya. Bahkan guyonan mulai habis sholat subuh jam 5 sampai jam 9 pun ada tertawa-tertawanya. Tapi kalau di majelis taklim saya nggak pernah mendapatkan Kiai Lutfi maupun Kiai Idrus itu untuk ngakak-ngakak seperti itu atau bikin kelakar, bikin guyonan-guyonan yang receh kayak itu. Nah, itu sebetulnya seperti apa itu, Kiai? Ya kalau majelis taklim itu kan harus haibah, ya haibah karena menyampaikan ilmu, dan ilmu ini sumbernya dari Allah SWT ya, dan juga dari Rasulullah SAW. Maka begitu ya. Maka adalah orang yang menyampaikan ilmu agama, yaitu baik rujukannya dari Al-Quran maupun hadis maupun pendapat para ulama, yang hendaklah dengan tata cara yang penuh haibah, penuh kesungguhan, kan begitu ya, serius, bersungguh-sungguh. Ya, begitu. Adapun kalau bercanda yang sekedar untuk menghidupkan suasana itu boleh. Tapi bercanda yang sampai tertawa, terbahak-bahak, atau kata orang Jawa kemekal gitu ya, ngewakak-ngakak, itu yang tidak layak, tidak bagus. Betul. Nah, karena larangan di dalam syariat pun kalau orang tertawa terbahak-bahak terlalu sering itu bisa yumitul qalb, mematikan hati. Bagaimana orang mau belajar ilmu agama itu agar hatinya hidup, tapi dengan cara yang mematikan hati, kan kontradiktif. Yes. Tapi kalau bercanda misalnya, terutama bukan pada majelis taklim ya. Dulu pernah Rasulullah SAW itu bertemu dengan seorang nenek gitu ya. Kemudian sang nenek itu minta doa kepada Rasul SAW. Ya Rasulullah, doakan agar saya ini di surga atau masuk surga. Kemudian Rasulullah mengatakan, nggak ada nenek seperti Anda ini di surga, nggak ada itu. Akhirnya sang nenek ini merasa sedih begitu ya. Aduh, gimana ya? Saya minta doa kepada Rasulullah agar masuk surga, kok justru kata Nabi di surga nggak ada nenek-nenek. Nah, tatkala melihat sang nenek ini ekspresi wajahnya sedih gitu, ternyata Rasulullah itu berkelekar. Maksudnya begini maksudnya bahwa nenek kalau masuk surga besok itu menjadi gadis-gadis remaja. Itu kan juga kelekar ya, muda lagi. Ini kan boleh dan terjadi gitu. Tapi bukan berarti tertawa terbahak-bahak itu memang ada larangan ya, kurang baik, walaupun bukan larangan itu haram begitu. Bahkan kalau menurut mazhab Hanafi sendiri, orang tertawa terbahak-bahak di dalam sholat itu bisa membatalkan sholat dan membatalkan wudhu, sampai membatalkan wudhu begitu. Jadi seperti seperti orang kentut lah gitu kan, tidak baik ya orang kentut di dalam majelis taklim yang suaranya dikeraskan, kan juga adab sopan santunnya kan tidak baik begitu. Sama dengan tertawa terbahak-bahak, begitulah kurang lebih. Ada tambahan Kiai? Saya kira sudah lengkap ya di dalam ceramah itu. Kalau hanya kelakar untuk menyegarkan suasana agar tidak ngantuk itu nggak apa-apa. Ini ada kitab karangan ulama Tunisia, Syekh Hamzah Zarrur ya. Beliau menulis kitab berjudul Ad-Durarul Bahiyah fi Nizahi Khairil Bariyah. Jadi mutiara-mutiara yang bagus, yang indah tentang candaan Rasulullah SAW. Rasulullah itu juga canda. Kita jangan sampai anti canda, nggak ada canda sama sekali, nggak boleh. Tapi
Enggak, mengapa? Rasulullah itu juga canda. Cuma candanya Rasulullah SAW kan wala anzam illa haqqan. Beliau tidak bercanda kecuali hak, kecuali kebenaran. Kalau candaan itu berlebih-lebihan, seperti misalnya mengolok-olok orang, memaki-maki itu nggak boleh, walaupun canda. Hatta di luar ceramah nggak boleh juga, karena memang taklim ini kan menanamkan akidah, menanamkan akhlak, ya, menanamkan tutur kata yang baik. Gimana menanamkan kalau yang berceramah itu nggak bisa memberikan teladan gitu. Saya kira itu, dan dari Kiai tadi lengkap sekali. Terima kasih sekali Kiai atas penjelasannya. Semoga bermanfaat untuk saya dan untuk siapapun yang menonton video ini.